Nah, kita akan coba belah donatnya. Kita akan lihat isi dalamnya ya, ibu-ibu, teman-teman. Ini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi tetap teksturnya itu empuk dan lembut. Nah, lembut dan empuk. Rasanya juga gak berubah. Walau udah kita diamin selama 1 minggu di dalam kulkas, insya Allah donat kentang ini bisa awet loh teman-teman dan ibu-ibu. Sampai 1 bulan pun kita simpan di freezer dalam kondisi beku tetap awet, dan ketika kita goreng hasilnya seperti ini. Mau tahu teknik pembuatannya? Tonton sampai habis video ini ya teman-teman. Assalamualaikum. Nah, ini dia teman-teman, ini donat frozen atau donat beku. Jadi ini saya menggunakan resep donat kentang. Buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara pembuatan donat kentang dan apa aja bahannya, bisa lihat di video saya yang ini ya, atau nanti di bagian akhir akan saya tampilkan linknya. Nah, ini kita akan buka plastiknya. Kita akan lihat tekstur donatnya ya, yang masih beku. Jadi ini udah 1 minggu saya simpan di freezer. Dan membuat donat kentang ini sendiri memiliki teknik khusus. Di sini saya akan bagi ilmunya ya buat teman-teman semua, cara membuat donat kentang ini agar bisa awet sampai berminggu-minggu, bahkan bisa awet sampai 1 bulan. Nah, ini kita keluarin dulu. Nah, ini masih beku banget ya teman-teman. Jadi bisa dilihat donat-donatnya ini masih saling melekat, menempel karena tadi masih beku. Nah, ini akan kita diamin dulu sekitar 1 jaman di suhu ruangan terbuka. Sambil menunggu donat-donat ini saling melepaskan diri, saya akan ajak teman-teman untuk melihat teknik penggorengan donat, yang mana donat itu akan kita jadiin donat frozen. Tonton sampai habis video ini ya teman-teman. Nah, ini dia teknik penggorengannya. Jadi setelah adonan itu mengembang dan sudah kita cetak, maka akan kita goreng di dalam minyak panas ya, dengan menggunakan api kecil. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu cara membuat donat kentang atau resepnya, bisa tonton di video saya sebelumnya, atau nanti di akhir video akan saya tampilin linknya, serta di deskripsi juga bisa lihat, nanti akan juga saya kasih link cara membuat donat jeko atau donat kentang yang enak dan empuk berhari-hari, yang bisa kita jadiin untuk donat frozen. Nah, di sini ketika kita membuat donat kentang yang kita akan frozenin atau kita bekuin, maka tugas kita adalah menggorengnya dan harus sering-sering membaliknya. Jadi kita pastiin donat ini nggak benar-benar matang ya, cukup setengah matang aja dan warnanya nggak jadi kecoklatan. Jadi warna donatnya ini tetap putih, agak kekuning-kuningan. Tidak seperti kita menggoreng donat yang akan kita langsung jual atau langsung kita makan. Nah, jadi memang harus dijaga donatnya, sering-sering dibalik, jangan sampai warnanya kecoklatan. Jadi fungsi dari penggorengan donat setengah matang ini adalah, yang pertama, mematikan raginya agar nanti donatnya itu awet ya, nggak busuk atau nggak berbakteri. Yang kedua adalah membuat tekstur donat ini menjadi tidak lembek. Karena kan kalau nggak digoreng kan donat itu lembek ya, kalau ditekan aja dia bisa penyot. Nah, ketika kita goreng setengah matang, teksturnya itu akan lebih keras dan nanti akan mudah untuk kita simpan, kita plastikin dan kita simpan di freezer. Jadi kondisi donatnya ini setengah matang gitu ya. Sebenarnya udah matang, hanya saja warnanya memang nggak kecoklatan. Nah, ini udah selesai, donatnya akan langsung kita angkat. Kemudian nanti kita tiriskan. Nah, di sini kita lihat ya perbedaan warna donat yang akan kita jadiin frozen atau kita bekuin. Jadi warnanya tuh putih masih ya. Sementara ini yang akan langsung kita makan atau kita jual, yang langsung kita kasih topping. Nah, jadi teman-teman, untuk membuat donat kentang frozen itu terletak pada teknik penggorengannya. Oke, donat-donat yang putih ini akan saya plastikin, kemudian saya simpan di freezer, akan dibekuin. Sedangkan donat yang berwarna coklat ini akan saya kasih topping, bisa langsung untuk dimakan atau dijual. Nah, ini dia donat frozen yang udah kita diamin di suhu ruang sekitar 1 jam, udah saling melepaskan diri dan siap untuk kita goreng ya teman-teman. Ini minyaknya udah panas. Di sini kita menggunakan api kecil. Langsung aja kita masukin donatnya. Jadi ini donat yang setengah matang itu ya. Udah 1 minggu saya simpan di kulkas. Saya bekuin.
Nah, ini kita masukin semuanya. Nah, donat-donat ini juga harus sering kita balik-balik ya teman-teman, agar dia nggak hangus. Nah, ini donatnya udah mateng, kita angkat ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, tekstur donatnya itu kembali mengembang dan montok. Padahal udah 1 minggu kita bekuin di dalam kulkas. Jadi ketika donatnya kita goreng kembali, dia akan kembali ke bentuk awal pertama kali kita bikin. Jadi menul-menul gitu. Nah, ini dia ibu-ibu hasil donat kentang frozen yang udah saya goreng dan saya kasih topping gula halus. Jadi hasilnya itu montok kembali ya, atau menul-menul kembali. Nah, ini yang tadi belum saya goreng, masih saya simpan di dalam plastik. Ini bisa kita simpan kembali dalam kulkas dan kita bekuin. Jadi donat frozen kentang ini bisa banget jadi ide bisnis buat ibu-ibu rumah tangga yang punya waktu luang di hari Sabtu dan Minggu. Jadi bisa bikin donat dalam jumlah banyak, kemudian diplastikin dan kita bekuin di freezer. Nah, nanti di hari Senin dan sampai Jumat bisa kita jual kembali atau kita goreng. Insya Allah akan banyak peminatnya ya ibu-ibu. Ini rasanya enak banget karena ini bahan aslinya dari resep donat kentang. Sekali lagi buat ibu-ibu yang ingin tahu resepnya dan bahan apa aja serta cara pembuatannya, bisa lihat di video saya yang di sini. Atau nanti di akhir video ini akan saya tampilin linknya, atau bisa juga lihat di deskripsi video ini. Akan ada link cara membuat donat kentang atau donat jeko yang enak dan awet berhari-hari serta berminggu-minggu. Buat ibu-ibu dan teman-teman yang udah nonton video ini, terima kasih. Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Salam dari saya, Nada Rifika TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisnis ibu rumah tangga.